seakan kau mencintaiku, walau ku tahu kau bukan untukku. Biarkan ku selalu menunggu, walau kau tak pernah kembali. Biarkan ku bermimpi untuk memilikimu. Bohongi diriku untuk kesekian kali. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan laporan terkini. Pro 1, kanal inspirasi. Laporan terkini. Ya, baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, laporan terkini kali ini kami sampaikan terkait pelaku koperasi di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mempersiapkan diri dalam menyambut pemindahan ibu kota Nusantara. Selengkapnya disampaikan rekan Marga Rahayu. Rekan Marga, silakan laporan Anda. Dilakukan pembukaan untuk rapat anggota tahunan tahun buku 2021 yang dilangsungkan oleh KSP Credit Union Daya Lestari yang berlangsung begitu di Hotel Midtown Kota Samarinda, di mana kegiatan pembukaan ini juga dihadiri dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Timur serta dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Disampaikan dalam kegiatan pada hari ini, tema untuk rapat anggota tahunan KSP Credit Union Daya Lestari adalah mewujudkan anggota yang berkualitas melalui pemberdayaan dan optimalisasi penerapan teknologi digital yang berlangsung secara hybrid karena memang masih berada di situasi pandemi COVID-19, yakni dihadiri langsung oleh sejumlah anggota. Kemudian di sisi lain ini dihadiri juga secara daring untuk mencegah kerumunan massa terjadi ya. Kalau tidak salah sampai dengan saat sekarang itu 3.309 orang ini bergabung untuk mengikuti RAT tahunan dari KSP Credit Union Daya Lestari. Saat sekarang saya bersama dengan Ketua KSP Credit Union Daya Lestari yang juga tadi menyampaikan sambutan dalam sesi pembukaan, Bapak Simon Jaang SH. Pak Simon, selamat pagi. Selamat pagi, Marda. Ini boleh disapa juga pendengar kami yang sedang menonton live streaming, Pak Simon. Ya. Selamat pagi semua para pemirsa dan pendengar RRI. Dan pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang hari ini dilakukan adalah RAT. Tadi juga mendapatkan apresiasi bahwasannya KSP CU Daya Lestari ini salah satu koperasi yang cukup taat, tertib waktu dan tepat waktu dalam pelaksanaan RAT ya. Seberapa penting RAT bagi KSP CU DL begitu menurut Pak Simon? Ya, terima kasih Mbak Marda. Jadi RAT ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap koperasi yang baik lah. Karena disitulah para pengurus mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun buku. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam sambutan saya, kami berterima kasih kepada seluruh anggota yang sudah berpartisipasi. Ada 4.172 yang kita undang, dan yang berpartisipasi itu sekitar 80% atau 3.100 lebih itu. Dan mereka sudah memberikan banyak sekali masukan, usulan, dan pertanyaan yang nanti akan kita jawab pada sesi rapat nanti. Baik, nanti akan kita sampaikan juga mudah-mudahan hasilnya dalam pemberitaan di RRI Samarinda. Pak Simon, ada yang menarik, selamat. Ini banyak sekali peringkat-peringkat yang baik ya dari sisi jumlah aset dan sebagainya yang didapatkan oleh KSP CUDL ya. Apakah ini merasa menjadi modal tersendiri untuk menghadapi pemindahan ibu kota Nusantara yang akan dilakukan di Kalimantan Timur? Nah, bagaimana penguatan yang mau dilakukan KSP CUDL menghadapi pemindahan IKN? Alhamdulillah kita dari tingkat jaringan kita di proses sekunder kita menempati, tadi sudah disampaikan, paling besar aset. Se-Kalimantan itu ya? Se-Indonesia. Wow. Kemudian dari segi anggota kita nomor 2. Itu dari yang dalam jaringan kita Pustok CU Indonesia. Ya. Itu sebuah modal yang cukup baik karena disitulah kita melihat kepercayaan anggota itu cukup baik kepada kita sebagai KSP atau Credit Union, sehingga setiap tahun ada perkembangan yang cukup baik untuk dari segi anggota maupun aset. Dan alhamdulillah juga selama pandemi ini kita tidak
mengalami dampak yang terlalu berarti, yang signifikan, karena kita sudah menyiapkan strategi yang dapat membantu anggota sehingga mereka siap untuk menghadapi situasi apapun. Jadi optimis ya, Ya, IKN hadir di Kalimantan Timur ya, nanti di Sepaku dan juga Samboja. Kita bangga. KSP CUDL ini juga bisa berkiprah. Alhamdulillah kita bisa berkiprah. Membantu anggota untuk berusaha ya. Kita Baik. juga di sekitar daerah sana itu di daerah Penajam. Penajam itu ada sekitar 500-an anggota yang di daerah Ring 2. Baik. Di situ. Sangat dekat sekali ya, daerah penyangga. Baik kalau begitu. Mudah-mudahan sukses hari ini RAT dan Amin. juga Amin. pemilihan pengurus. Tadi Amin. sedikit agak berkaca-kaca nampaknya ya. Cukup haru begitu dengan perjuangan yang selama ini dilakukan. Pak Simon, terima kasih banyak. Terima kasih, Hari ini juga sudah hadir bersama dengan kami ya, Fadlis dan juga pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia yang hari ini menyaksikan Ibu Syarifah Elvi Susana SHMH. Beliau adalah fungsional bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Assalamualaikum, Bu, dari pemerintah UDL. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Union, Kredit Union, Union Daya Lestari, kami sangat mengapresiasi di tahun ini bisa melaksanakan RAT meskipun suasananya tidak memungkinkan karena pandemi ini, dan mereka cukup apresiasi karena terkait anggota yang sangat banyak, jadi tetap mengikuti prokes yang ada gitu loh. Salah satunya kesehatan koperasi kan emang dilihat dari RAT-nya secara kontinu. Baik, ini kan tadi disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM Kalimantan Timur, dari total 5.000 lebih koperasi di Kaltim ya, itu ada 2.901 saja yang aktif dan yang melaksanakan hanya sekitar 400-an begitu. Mungkin termasuk KSP CUDL ya. Nah, untuk Kota Samarinda sendiri ya, mungkin adakah harapan bagi koperasi yang belum aktif, belum melangsungkan RAT untuk juga dapat meneladani apa yang dilakukan KSP? Itu konsentrasi kami sekarang, Mbak. Jadi kami sangat memprogramkan rapat anggota ini biar bisa dilakukan oleh tiap-tiap koperasi yang ada, khususnya yang binaan kami Kota Samarinda. Dengan apa? Jadi kita melakukan pengawasan ke setiap koperasi yang tidak aktif, melihat apa permasalahan mereka. Jadi kami bisa, mudah-mudahan bisa merehabilitasi. Kami memulai dulu stepnya dari ada tidak anggotanya masih, usahanya ada tidak. Setelah itu dari hasil rehabilitasi itu kami bisa memutuskan, koperasi ini layak untuk meneruskan koperasiannya gitu loh. Dan jika layak, mereka kan nanti akan melakukan RAT dengan sendirinya jika berjalan koperasi itu. Ada sistemnya. Terakhir Bu Elvi, ini tentu melihat koperasi yang cukup sukses, berhasil dan berprestasi, kan keinginan kita juga banyak yang meniru meneladani ini ya. Nah, mungkin adakah pesan khusus yang ingin disampaikan kepada seluruh koperasi di Kota Samarinda? Pasti. Artinya tiap koperasi itu mempunyai niat untuk mensejahterakan anggota terutama. Jika mereka bisa mensejahterakan masyarakat, kami tentu bersyukur sekali gitu loh. Karena pasti akan membantu pemerintah juga. Akan membantu perekonomian, khususnya perekonomian nasional pada umumnya. Harapan kami, jika koperasi memang benar-benar ingin memberlakukan Undang-Undang 25 tahun 92, berkooperasilah dengan baik, berniatlah memang benar-benar untuk mensejahterakan anggota, bukan hanya pribadi masing-masing, mengelola perkoperasian itu secara transparan dengan anggota, itu kehendak kami. Gitu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Bu Elvi sehat selalu ya, mudah-mudahan jangan sampai terpapar virus Omikron ini. Assalamualaikum. Iya, satu terakhir ini Fadlis juga di tengah-tengah kita, satu pertanyaan saja mungkin karena durasi waktu ini, Pak Agustinus Tuluy dari General Manager ya sebutannya Pak, mohon izin dari KSP CUDL ya. Pak Agustinus, ini kan bukan hanya RAT, tapi yang menarik sudah akan melakukan pemilihan pengurus. Apa harapan dari Pak Agustinus yang mewakili kawan-kawan di KSP CUDL kepada kepengurusan di periode berikutnya? Baik, terima kasih Mbak Marga. Harapan tentu saja yang baik Mbak Marga ya. Nah, kami mengharapkan pengurus yang akan terpilih nanti adalah pengurus yang mampu meneruskan perjuangan pengurus yang sekarang. Karena perjalanan cukup jauh sampai sekarang ini dan kepengurusan yang ada sekarang ini telah berhasil
melakukan adaptasi terhadap perkembangan dunia sekarang ini, di mana CU juga harus melakukan modernisasi, digitalisasi, dan penerapan tata kelola yang sehat. Dan harapan kita pengurus yang terpilih ke depan adalah pengurus yang mampu melaksanakan itu. Ya, PR beratnya adalah IKN. PR beratnya adalah IKN, tetapi secara pribadi kami merasakan bahwa dari sisi tata kelola yang sudah diterapkan, kami merasa yakin bahwa kami akan mampu beradaptasi, bahkan mungkin bisa bertahan di dalam perkembangan yang akan datang. Nah, lalu menyikapi pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi dengan adanya IKN ini, tentu saja kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, termasuk produk dan lain-lain. Dan kebijakan kita yang terakhir ini adalah memungkinkan anggota kami itu mampu mengakses pinjaman dengan biaya yang murah, karena kami telah melakukan perubahan-perubahan pada kebijakan kami dan menjamin bahwa bunga pinjaman yang kami berikan itu mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Agustinus Tuluy, sukses untuk RAT-nya dan sukses juga untuk membangun Kalimantan Timur dan wilayah lain di Kalimantan yang menjadi anggotanya. Fadlis, terima kasih banyak. Ini informasi yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan perkoperasian di wilayah kita Kalimantan Timur dapat menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Langsung dari Midtown Samarinda, Marga Rahayu melaporkan. Kembali ke Anda Fadlis dan Jun Ahmad di studio. Baik, terima kasih rekan Marga Rahayu untuk laporan Anda. Laporan terkini. Pro 1, Kanal Inspirasi.